kok kakinya perempuan itu yang tadi diajak ngobrol sama Mas Dadang tidak ada. Mas Dadang sedang mencumbu itu mayat. Diciumin. Sakit! Tolong! Ya ampun. Saya mulai di situ merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Salam jumpa lagi di channel Mengulas Malam bersama saya, Mbah Jambang. Saya akan menceritakan tentang kisah misteri penjaga mayat atau misteri penjaga kamar jenazah. Kisah ini terjadi pada tahun 1987. Terjadinya saat itu sekitar selepas saya lulus sekolah SMA. Habis lulus sekolah ini, saya mau melanjutkan kuliah. Tapi sembari menunggu untuk kuliah, masih banyak waktu untuk mencari pemasukan ataupun uang tambahan. Kebetulan waktu itu saya punya teman menawarkan satu pekerjaan. Bang, mau nggak? Ada satu kerjaan nih, freelance. Lumayan loh gajinya. Saya pikir-pikir dulu deh, itu kerjaan apa? Mudah kok, hanya menjaga doang. Jadi hansip? Bukan. Satpam? Bukan. Apaan? Hanya menunggu adanya si pasien datang. Waduh, saya kerja di apaan? Kerja di rumah sakit. Saya nggak berpikir yang macam-macam. Oke. Tapi gajinya berapa? Ya lumayan sih. Nanti juga tahulah. Saya nggak pikir banyak. Saya turutin dan saya liatin kapan saya mulai kerja. Nanti malam juga nggak apa-apa. Kalau hari ini kamu istilahnya siap. Kebetulan malam ini kosong yang jaga. Jadi giliran kamu bersama saya. Nanti saya akan temani dan tak kasih tahu kerjanya apa-apa saja yang harus dikerjakan. Singkat cerita, waktu itu selepas pada maghrib saya berangkat bersama teman saya yang menawarkan pekerjaan kepada saya yang bernama Dadang. Saya bersama Dadang berangkat ke salah satu rumah sakit daerah yang dituju, bahwa di sana sedang membutuhkan karyawan yang untuk jaga malam. Pikir saya satpam nih, lumayan aja lah, ketimbang nganggur ngisi waktu, toh bisa untuk nambah-nambah uang saku apabila iya waktu tes untuk masuk perguruan tinggi. Hari pertama pekerjaan saya mulai. Saya diarahkan oleh Dadang. Nih kamu duduk di ruangan ini. Nanti apabila ada mobil jenazah atau mobil ambulan yang masuk, kamu data. Kejadiannya apa? Kejadiannya di mana? Terus namanya siapa? Identitasnya ditulis lengkap di situ. Nanti kamu bersama kru di mobil ambulan harus membantu membawa si korban ke dalam kamar mayat. Ke kamar mayat. Pikir hati kecil saya, kok saya harus nungguin mayat? Ataukah saya harus jadi penjaga kamar mayat? Bodoh amat, yang penting dapat duit, pikir saya itu. Waktu berjalan, kira-kira jam 9 malam, Mas Dadang datang ke saya menawarkan segelas kopi. Kepada saya agar supaya jangan ngantuk, katanya itu, nggak suntuk. Kalau kamu kesal ataupun jenuh acara TV yang ada di ruangan tersebut, kamu bisa pindah channel, lihat-lihat apa yang kamu suka sembari menunggu barangkali mobil ambulan datang membawa korban. Hari pertama dimulai pekerjaan, tampaknya nyantai-nyantai, tidak ada satupun mobil ambulan yang datang.
Saya tenang, nyantai, sampai kurang lebih jam 12. Kebetulan waktu itu ramainya pertandingan bola. Ada Liga Dunia ya, kalau nggak salah waktu itu tuh. Saya nonton, favorit yang saya inginkan, wah ini nih kebetulan nih. Pas banget pas saya pertama hari kerja, pas hari itu juga jagoan yang saya bangga-banggakan Manchester United itu tampil, bertanding dan berlaga. Waktu itu MU melawan Barcelona. Timbullah rasa hati tuh, kayaknya kerja kayak gini enak banget. Satu sisi kerjanya hanya duduk nyantai, bisa istilahnya santai-santai lihat TV, nggak capek-capek. Pemikiran saya awalnya, dan berpikir nggak macam-macam, nggak ada akan menemukan hal-hal yang aneh ataupun hal-hal yang di luar dugaan lah. Pertandingan bola pun usai, MU kalah sama Barcelona. Kekesalan saya di situ mulai, jagoan yang saya bangga-banggakan kalah, dongkol hati. Sampai tak sadar bahwa kopi sudah habis, rokok pun sudah habis. Aduh, saya mau kemana ini nyari? Asem juga nih nunggu sendiri, Mas Dadang di depan. Ya balik lagi, belum balik-balik saya nunggu. Pikir saya mau cari rokok nih karena rokok habis. Saya keluar dari ruangan pos jaga. Tujuannya mencari Mas Dadang dan mau beli rokok atau mau minta rokok kalau Mas Dadang punya. Selangkah dua langkah saya menapaki teras rumah sakit itu. Dari pos jaga mau mencari Mas Dadang. Tujuannya mau pamit, mau beli rokok. Dan kalau ya semua Mas Dadang punya rokok ya sebatang dua batang saya akan minta. Kurang lebih waktu itu jam 2 lewat saya keluar dari ruangan itu. Misalnya pertandingan tuh. Kesal juga hati. Mas Dadang tak kunjung datang. Udah jagoan yang saya bangga-banggakan yang tuh kalah lagi. Rokok habis. Kopi habis. Aduh, ini gimana? Kurang lebih 5 langkah saya menapakkan kaki. Ada satu sosok yang menghampiri saya. Seorang bapak-bapak menanyakan pada saya. Jaga nih Pak, baru katanya tuh. Baru lihat nih. Iya Pak, saya karyawan baru. Masih magang, belum jadi karyawan. Anggaplah freelance. Oh gitu ya. Yaudah deh, Bapak ke depan dulu. Pak, kalau ke warung mana Pak arahnya? Karena saya sendiri baru kan di situ, jadi belum tahu langkah dan ruang istilahnya yang harus saya lewati. Karena banyak lorong-lorong di rumah sakit itu. Dari sini terus aja deh, terus belok kanan, ada lorong sebelah kanan, belok ke kanan. Saya, oke Pak, atas informasinya saya terima kasih. Rasa penasaran saya mencari Mas Dadang kemana ini? Sejak kehadiran saya di ruangan itu, Mas Dadang setelah memberi kopi itu kok belum muncul-muncul lagi. Setelah saya lihat, cari kemana kemari, tahu ada di pojok dia tidur. Saya samperin, ternyata dia masih tidur. Saya bangunin, nggak musik-musik sama sekali. Hanya dengkuran yang dia keluarkan semakin keras. Aduh, kesal juga nih. Udahlah, nggak pikir panjang. Mengingat informasi dari Bapak yang tadi saya temui, memberi keterangan arah ke warung atau kantin, belok kanan. Ya udah saya ikutin terus. Lorong demi lorong saya lalui. Akhirnya jumpalah satu kantin atau warung yang masih buka. Saya beli rokok, beli autan untuk menghindari nyamuk. Saya belanja, sudah usai. Bang, beli rokoknya bang, 1 bungkus. Dengan autan sekalian. Iya bang, pedagang rokok udah membungkus dan ngasih kepada saya. Berapa bang? Sekian bang. Saya langsung bayar. Selesai itu saya langsung pulang lagi ke tempat jaga pas mana saya bertugas. Setapak demi setapak saya berpikir, ini Dadang enak banget tidur. Jaga kok tidur. Ini mah bukan jaga, molor namanya, tapi digaji. Asik banget ini. Wah, kayaknya kalau seneng nih kerja kayak gini, nggak capek tenaga, nggak pikiran, nggak capek, hanya mencatat apabila ada si korban datang ataupun mobil ambulan datang, dicatat si korban siapa, alamat di mana, nama siapa, udah. Pikir pendek saya di situ, nggak pikir panjang. Akhirnya saya buka rokok, diambil 1 batang, saya isap rokok sembari jalan sembari merokok.
Lihat kanan, lihat kiri, mengingatkan arah kemana ini langkah. Ini ke sini, lorong ini mau kemana arahnya. Karena ini udah pagi dini hari, kurang lebih jam 2-an. Karena suasana rumah sakit namanya sunyi senyap ya. Ada salah satu sosok keluar. Jenis kelaminnya perempuan. Menegur saya. Jaga bang? Iya mbak. Oh gitu ya. Hati-hati bang. Saya berpikir hati-hati kenapa? Orang nanya. Saya ngomong memberi informasi pada saya, mengisyaratkan hati-hati. Berpikir saya lagi dalam hati, apapun tindakan yang saya lakukan harus hati-hati, jangan ceroboh. Kewaspadaan perlu. Masuk akal juga pikir hati itu. Tanpa saya hiraukan jalan terus, menapaki dan menyusuri lorong untuk kembali ke pos. Aroma bunga yang tercium sewaktu saat saya melewati sebelah lorong kamar mayat, harum semerbak. Ciri khas bunga kematian seperti bau bunga melati dan bau bunga kenanga. Tapi harumnya menyengat. Waduh enak banget ini, seger nih. Aroma terapi pikir saya. Datanglah dua sosok menghampiri saya. Hanya yang anehnya nggak pernah menanya, menegur sama sekali nggak. Saya penasaran, saya tegur, mau kemana mbak? Pagi-pagi begini. Dia nggak melihat sama sekali. Menengok pun tidak. Dah, bodo amat. Akhirnya saya sampai kepada pos jaga di mana saya berjaga. Saya duduk sembari merokok. Tak lama kemudian mobil ambulan datang. Menghampiri langsung parkir depan. Saya menghampiri, menanyakan perihal, mendata ke semuanya. Udah. Dan saya membantu korban kecelakaan tersebut. Kerenda dari mobil itu dikeluarkan dan roli tersebut saya dorong masukin ke kamar mayat. Lampu dinyalakan sana kemari, penerangan pun tampak semua ruangan. Aman dah. Ini dimandikannya kapan? Besok saja kata itu. Setelah sholat subuh ataupun jam 6. Lebih enaknya. Saya capek ini pak. Apa orang baru ya? Baru lihat nih, betul pak. Saya baru kerja. Pak Dadangnya mana? Ada tuh di lorong, di dekat ujung situ. Lagi tidur. Tolong bangunin. Saya ada perlu. Akhirnya saya tinggalkan ruangan kamar mayat itu. Petugas ambulan ada 3 orang. Saya belum kenal namanya siapa-siapanya. Karena saya baru kerja. Akhirnya saya menghampiri Mas Dadang, membangunkannya. Pada saat dia tidur, saya goyah-goyah. Mas Dadang, bangun. Mas, bangun mas. Akhirnya Mas Dadang terbangun. Ada apa? Bang, itu petugas ambulan menanyakan keberadaan bapak. Dia nanya ke Pak Dadangnya mana? Saya ada itu deh tidur. Tolong bangunkan. Suruh kemari. Makanya saya datengin, bangunin kamu mas. Oh ya udah, ayo sana. Berdualah saya melangkah menghampiri kamar mayat itu. Awal pertama saya kerja baru dapat 1 mayat dalam hati saya. Setelah itu bertemulah. Ada apa Yan? Ini loh pak, sini. Ini identitasnya yang masih terselip nih, dompetnya segala macam semua. Karena saya belum tahu ini karyawan baru, pikir saya belum tahu sama sekali ini. Apa dia betul-betul kerja di sini ataupun hanya menemani kamu aja. Dia di sini magang, mengisi waktu kosong, sembari dia nunggu mau ujian, mau tes, masuk ke universitas. Mengisi waktu kekosongannya mencari nafkah. Oh gitu ya. Siapa mas namanya mas? Jampang gitu. Ya saya kenalan. Saya Yono. Oh makasih Pak Yono. Mas Yono. Itu Pak Yono tuh bersama temennya yang berdua pamitan. Dan akhirnya meninggalkan saya berdua. Kami berdua, saya dan Mas Dadang, mengurus itu si mayat. Mas, ini gimana mas? Ya udah aja katanya, deketin itu aja, diangkat.
ditempatin ke tempat untuk pemandian aja, pemandian mayat. Biar nanti biasanya kan siang-siangan ataupun agak siang selepas daripada sholat subuh dimandikannya. Kali ini baru datang, biar aja, yuk kita pindahin. Akhirnya sepakat saya memindahkan bersama Mas Dadang si mayat tersebut ke tempat pemandian. Setelah itu alat yang tadi ataupun kericak, menurut saya kericak ya, saya tepiin si mayat lepas dari tempat pemandian mayat. Mas, lanjutnya gimana? Ya wes loh, ya pusing, tinggalin aja gitu. Oh, yuk kita ke pos aja gitu. Akhirnya sepakat, si mayat itu ditinggalkan. Pintu tutup, sebelum ditutup lampu ruangan dimatiin semua dan pintu ditutup. Saya dan Mas Dadang ke pos jaga sampai akhirnya azan subuh dan sampai waktu subuh. Kemudian adalah pengganti aplusan ya, yang shift siang tuh datang, shift pagi sampai sore, shift satunya itu datang. Saya serah terima tugas. Mas, saya yang baru kerja di sini, kenalkan nama saya Jampang. Nah, Pak Wawan tuh, ya, nama saya Wawan. Ya Pak, ini data-data si korban yang ada di tempat pemandian mayat. Jadi sekalian apa, data semua ya di sini. Oke, saya terima tugas ini ya. Hari itu juga saya Mas Dadang pulang karena tugas sudah usai pada satu hari pertama. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya nanya ke Mas Dadang, Mas, kerjanya nunggu mayat atau gimana ini saya? Ya, membantu apabila ada si korban ataupun mobil ambulan datang membawa mayat, kamu data namanya, kamu bantu-bantu masukin ke kamar mayat. Kan enak, gak capek-capek. Mending ada untungnya. Kalau dia nggak tahu, begitu ada pakaian ataupun namanya itu masih bawa dompet, kita ambil dompetnya juga atau perhiasannya, nggak ada masalah. Atau nggak ada tahu, namanya juga udah meninggal kok. Pihak keluarga juga akan nggak menanyakan tentang perihal perhiasannya dipakai atau uang di mana atau apa. Ambil uangnya aja, kalau ya masih ada uangnya di dompet itu. Cuma ada si korban yang bawa dompet. Itu milik rezeki kita, kata itu. Mas, itu namanya mencuri, nggak boleh. Kalau pengen ya minta, jangan kayak gitu. Wah, buktinya saya nggak ada apa-apa, udah biasa kok saya lakukan. Sembari tanpa terasa perjalanan itu, sampailah saya ke rumah. Karena saya belum tidur, rasa capek. Pengalaman pertama saya menjaga di pos kamar mayat di hari pertama. Pengalaman itu saya lalui tanpa ada masalah apa-apa. Sebangun saya tidur kurang lebih jam 12 siang pas duhur. Saya mandi, saya lakukan sholat duhur. Selepas sholat duhur, saya keluar, balik buat kopi, saya merokok, bari nyantai. Tak lama berselang waktu, Dadang pun samperin, Bang, jangan lupa nanti malam kita piket lagi. Emang tugas lagi kok? Iyalah, kita shiftnya dapat shift malam, tapi nanti kalau minggu depan dapat shift pagi, A+, minggu sekali gitu. Oh gitu Mas? Iya. Mas Dadang menawarkan cemilan pada saya. Kebetulan dia datang ke saya bawa cemilan. Ya saya cemil berupa keripik. Tanpa terasa ngobrol sana kemari, menceritakan pengalaman Mas Dadang. Dan saya perhatikan dari tiap cerita apa yang nanti akan saya alami. Karena saya baru 1 hari bekerja, awal ketemu orang ditanya, kok diem saja? Berpikir hati saya, itu sih mungkin udah biasa, mungkin dia cuek, atau dia lagi pikiran pusing, karena keluarganya masuk rumah sakit, yang butuhkan duit banyak, atau apa, banyak pikiran lah.
Saya nggak pikir pusing. Hanya yang saya pikirkan waktu itu, kok aroma kematian ataupun aroma bunga yang begitu menyengat, bau bunga melati sama kenanga, saya tercium bener gitu tuh. Tapi tidak ada hal-hal yang lain, hanya aroma bunga saja. Oke mas, kalau gitu segitu banyaknya saya agak memengerti dikit lah dari pengalaman Mas Dadang selama bekerja di sana. Yoi bang, karena ngobrol tanpa terasa masuk pada asar, kayaknya saya pun sholat pada asar. Setelah lepas sholat asar, saya mandi, persiapan waktu untuk keberangkatan kerja lagi pada malam hari untuk piket. Sembari berpikir, saya minta perlindungan sama Allah karena saya temukan hal-hal yang baru saya salami. Karena awal kerja, aroma bunga yang khas kematian itu muncul. Ada apa? Saya berpikir nggak masa bodo amat lah. Jadi saya percaya sama Allah udah. Mana mungkin Allah ngebantu hambanya kalau hambanya meminta bantuan. Insya Allah pasti dibantu. Akhirnya masuklah pada maghrib. Selepas itu saya sholat maghrib, sembari wirid segala macam yang saya bisa minta perlindungan sama Allah, karena saya merasa bersyukur Allah telah membukakan pintu rezeki pada saya untuk mengisi kekosongan waktu, untuk saya masuk ke perguruan tinggi ini diberikan satu pekerjaan walaupun penjaga malam. Cuman pikirkan tambah lumayan aja daripada ngisi kosong waktu. Akhirnya saya bawa beberapa buku pelajaran, barangkali nanti di tes ini itu dan ini sekedar untuk pengingat. Akhirnya saya datanglah, waktunya untuk berangkat. Saya nyamperin ke rumah Mas Dadang. Alhamdulillah Mas Dadang ada di rumah, udah bersiap-siap. Begitu saya datang ke rumahnya, Mas Dadang menyambut adik saya, karena pintu rumahnya Mas Dadang, pintu depan tuh nggak ditutup, dibuka. Tampaknya dia menunggu kehadiran saya. Akhirnya kami pun berangkat bersama. Mas, siap toh? Siap Bang. Bapak enggak? Ya bawa nih buku untuk belajar, untuk isi kekosongan waktu, menunggu waktu, jenuh sendiri aja. Kamu mah enak Mas, jaga molor melulu. Saya sendirian ditinggal, nungguin istilahnya mobil ambulan datang. Dia sembari tertawa. Ya namanya juga orang pertama kerja harus diberi pelajaran biar berani gitu itu sendiri dan bisa nangani sendiri. Toh sedikitnya saya udah banyak cerita pengalaman saya waktu itu ke kamu, biar sedikit kamu bisa mempelajari apa yang akan dilalui oleh kamu. Ya wes, tenang aja Mas. Akhirnya satu berangkat, Mas Dadang menuju ke tempat pekerjaan. Sesampainya di sana, kurang lebih pas pada Isya, saya serah terima kerjaan. Si Pak Wawan itu menyerahkan pekerjaan kepada saya. Mas, nggak ada pasien yang datang ataupun korban yang datang. Mayat juga yang kemarin itu sudah dikirimkan ke keluarganya dan sudah dikemudikan. Sekarang tinggal nunggu tugas mas selanjutnya. Wes, apik semua. Makasih Mas. Wes, pamitan dulu ya. Ya Bang. Ya Pak Wawan. Makasih. Akhirnya Pak Wawan tinggalkan tempat. Saya masuk untuk menggantikan posisi dia bersama Mas Dadang. Saya nyalakan TV, channel yang saya sukai sementara karena waktu masih dianggapnya masih sore lah bagi saya. Kebetulan filmnya film horor. Saya lihat, amati apa betul dalam film ini terjadi dalam kenyataan. Sampai akhirnya film tersebut menceritakan hal-hal keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk logika kalau dipikir secara real ataupun secara logika, nggak masuk akal.
Di sisi itu juga saya ambil hikmah dan pelajaran dari film tersebut. Tanpa terasa waktu berjalan, masuk sekitar jam 10 malam. Akhirnya saya TV matikan, mulailah saya belajar. Pada saat itu saya membuka pelajaran biologi. Satu halaman demi halaman saya buka dengan tenangnya, dengan khusyuknya saya belajar. Barangkali nanti namanya ujian itu keluar untuk menyatakan kembali pelajaran-pelajaran yang saya lalui dulu waktu saat SMA. Waktu berjalan, ambulan datang. Tanpa terasa ambulan sirine untuk wiu wiu wiu. Astagfirullahaladzim. Pekerjaan lagi nih datang nih. Pak Yono datang hampirin. Mas, tolong bantu yo. Ya Mas Yon. Saya samperin ke belakang. Di belakang ada 2 orang. Temannya Mas Yono yang tugas di ambulan tersebut. Saya bantu. Selepas itu saya pindahkan mayat tersebut ke kericak ataupun ke macamnya ini apa? Yang untuk mendorong mayat itu. Ayah saya dan Mas Yono serta teman 2 orang itu. Saya belum kenal dan belum kenalan sama temannya Mbak Yono itu, yang 2 orang itu. Pintu kamar mayat saya buka. Lampu ruangan saya nyalakan dengan jelas semuanya. Tadinya kan kecil. Nah, di dekatnya tempat pemandian mayat nih, kan ada sorot lampu ke kanan kiri itu. Biar kelihatan jelas dengan watt yang begitu besar. Kayak si mayat dipindahkan juga ke tempat pemandian mayat. Hati kecil saya bicara, 1 hari saya dapat 1 mayat, 1 korban ini. Apakah tiap hari saya dapat mayat untuk data-data si korban ini? Saya banyak cerita ke Mas Yono. Tugas apa yang dia minta bantuan kepada saya bantu semua, udah usai. Dan saya keluar bersama Mas Yono dan temannya 2 orang itu. Saya menanyakan biodatanya kepada Pak Yono. Pak Yono punten untuk isi biodata untuk tugas untuk laporan saya. Pak Yono mengeluarkan data-data biodata tersebut tuh dari dompet. Keluarkan KTP, saya data masuk. Ini Mas, KTP-nya tinggal ditulis aja salin. Umur, nama, alamat komplit. Kejadian tabrakan, tabrak lari. Tabrak lari apa tabrakan, Mas? Ya dia ditabrak. Yang si penabraknya lari kabur. Nah, motor yang dikendarainya itu dibawa ke polisi untuk pengamanan, untuk selaku barang bukti. Mayatnya saya bawa. Inilah. Oke Mas. Saya udah semuanya. Data-data tersebut saya simpan. Namanya cakep banget. Puspasari. Cantik lagi. Dilihat dari foto di KTP dia, kurang lebih usianya waktu itu data yang ada 30 tahunan. Apa sudah berumah tangga, apa belum? Hati pikir saya itu, tapi cantik banget. Dalam pikiran saya nih, bodo amat, jadi itu data udah selesai. KTP saya simpan di buku tersebut. Ya udah, Mas, ya Bang, saya pamitan dulu. Karena tugas sudah selesai. Saya siap di pos depan. Ya udah Mas. Kayaknya mobil ambulan yang dibawa oleh Pak Wawan bersama temannya itu 2 rekan meninggalkan saya. Daripada bingung, data sudah selesai, di data semua. Saya belajar lagi, melanjutkan belajar. Nah, mulai pada saat itulah tanpa disadari oleh saya membuka organ. Istilahnya membuka nih pelajaran organ tubuh. Di saat itu juga ada pelajaran tentang masalah otak ataupun memori ya. Dalam alam pikir saya, kok ruwet banget otak begini. Tapi bentuknya seperti orang lagi ruku di gambar yang ada dalam buku itu. Oh, berarti saya harus rendah diri,
Gak boleh gitu gini. Ya sudah deh. Mengingat memori kejadian yang tadi saya bawa, si Puspasari ini di tempat yang ada di dekatnya tempat untuk pemandian mayat, sekilas senyumnya cakep. Kok meninggalnya tersenyum dari itu. Hanya kepalanya yang rusak, berceceran darah. Hanya waktu itu saya nggak hiraukan, tugas sudah usai, saya tinggal, udah nggak berpikir macam-macam. Rasa kantuk pun tiba. Antara mimpi atau tidak mimpi, waktu itu wujud dari Puspasari menghampiri ke pos jaga saya. Mas sendirian aja, gak ada temennya toh. Temen satunya mana yang biasa jaga di sini? Saya melihat ke dia, kok hidup lagi dalam hati saya. Mas saya gak berpikir macam-macam lah. Iya mbak, Pak Dadang, Mas Dadang itu lagi ke warung, ada lagi makan tadi. Oh gitu, boleh saya temani? Boleh aja mbak, kalau mau nemenin sih, tapi saya ngantuk. Ya udah, Mas tidur aja. Ya saya tidur tanpa pikir panjang lebar. Pada saat itulah apakah saya masuk di alam mimpi apa alam nyata? Karena saya bicara waktu itu saya ngantuk dan pengen tidur. Dan Puspasari sendiri, Mbak Puspasari itu menyuruh saya tidur. Kalau ngantuk tidur aja. Tidur saya lah. Ya anehnya dalam mimpi itu, seakan kenyataan terjadi. Perkenalan saya sama seorang perempuan, yaitu nama Puspasari, yang baru kurang lebih berapa menit lah atau berapa jam yang lalu. Mayatnya itu saya tempatkan ke tempat pemandian mayat. Kok muncul? Ada apa ini? Cantiknya nggak kira-kira. Harumnya benar-benar. Pikir saya ini saya mimpi, apakah dalam nyata? Bingung juga saya. Karena masih limbung mencari Mas Dadang. Belum datang-datang. Ditelepon, nggak diangkat. Ya sudahlah, pikir saya nggak panjang yang macam-macam. Kayaknya saya terlelap, bangun. Saya kaget. Di kursi sebelah saya duduk Mbak Puspasari itu. Mulai dari situ bulu kuduk saya merinding. Ini orang tadi saya letakkan di tempat pemandian mayat. Sekarang orangnya ada di sini. Apakah dia bisa hidup kembali? Sedangkan ini malam ini nih, kurang lebihnya udah masaki jam 12 malam, tengah malam. Saya tanya, Mbak, belum ngantuk Mbak? Nggak jawab. Dia memandangin saya aja. Loh kok gitu Mbak? Diam aja Mbak. Belum ngantuk? Apa saya buatin minuman nih? Ada. Mau kopi? Mau teh? Kebetulan ada termos di sini Mbak. Kalau kopi juga ada, kopi susu ada, kopi hitam ada. Buat teh manis juga ada, atau teh tawar, terserah Mbak deh. Nggak jawab sama sekali. Mbak sebentar ya, saya tinggal dulu, saya mencari Mas Dadang. Nggak jawab juga. Akhirnya saya tinggalkan dia. Akhirnya saya keluar mau mencari Mas Dadang. Rasa penasaran saya setelah lepas lewat daripada pintu jaga itu, saya menoleh ke belakang. Apakah dia masih menunggu saya atau tidak? Apakah dia masih nunggu di situ, Mbak Puspa itu? Ternyata tidak ada. Mulailah hati saya itu di situ mulai perasaan berkecamuk. Saya menemui hantu orang yang baru meninggal. Gila ini. Waduh, mesti gimana ini? Sebisanya saya baca-bacaan. Baca ayat kursi,
Dan akhirnya berpikir, saya udahlah jangan mikir yang macam-macam dah. Yang penting dia tidak ganggu saya. Walaupun dia menampakkan juga, masa bodoh amat lah. Yang penting gak ditelen saya. Atau gak disakiti. Sembari penasaran saya nyamperin nih. Dadang kemana? Tiap hari mungkin saya bisa jaga sendiri. Dia tidur lagi atau kemana ini orang? Ternyata saya cari dia ada di lorong. Sedang ngobrol sama satu perempuan. Asik banget, canda gurau. Saya samperin dia. Mas, ayo. Aku sendirian aja, temenin dong. Takut kamu ya? Takut sih enggak, kesel. Enggak ada yang bisa ngajak ngobrol. Ya udah sekalian kita bertiga. Di sini aja loh. Di sana ditinggalin. Kalau ada apa-apa gimana? Ada TV, ada apa, barang ada nyuri. Ya juga sih. Yuk kita kesana aja lah. Akhirnya Mas Dadang dengan perempuan itu mengajak untuk ke pos untuk menemani saya jaga malam. Begitu melewati lorong, ada pencahayaan yang sangat terang. Baru sadar saya melihat, kok kakinya perempuan itu yang tadi diajak ngobrol sama Mas Dadang tidak ada. Sampai lihat ke atas, kok tidak ada. Ih, hantu, serem gitu. Begitu saya melihat, tadinya kelihatan sosok yang cantik jelita, itu wajahnya ngeri banget, hancur sebelah ini. Babak mata nggak ada matanya, separuh daripada pipi juga ini nggak ada, yang ada gigi ngeretik gitu, rambut terurai-berai nggak karu-karuan. Saya bisanya baca doa, ya Allah, baru hari kedua saya bekerja di sini menemukan begini, lindungi saya ya Allah. Serem banget. Sampai apa yang saya baca, apa yang saya ucap, saking rasa takutnya, baru menemukan sosok semacam itu, bacanya salah. Baca surat kursi, bolak-balik gak ketemu. Yang terhafal, yang terada di dalam memori, Allahu aja. Bolak-balik itu aja. Ya Allah, gimana ini? Tanpa terasa, perjalanan mendekati ke tempat pos jaga. Setelah melewati kamar mayat. Waktu itu si perempuan pamitan ke Mas Dadang. Mas, aku mau ke kamar kecil dulu ya. Ya silakan, tak tunggu ya. Dia meninggal Mas Dadang. Saya masih berpikir, kok Mas Dadang nggak tahu apa orang yang diajak ngobrol itu hantu? Aneh, bingung saya. Apa karena dia udah terbiasa, karena dia udah lama bekerja di sini? Pikiran saya juga, apa Mas Dadang stres? Atau memiliki alam yang bisa masuk ke dimensi ataupun alamnya roh-roh begitu? Ah, bodo amat jadi itu. Nanti saya nanyakan di pos. Buru-buru saya mampir di pos. Begitu sampai, saya nyalakan TV. Suaranya dikencengin dah, biar menghilangkan kesunyian. Cari lagu-lagu ataupun musik. Pakai remote, saya cari, ada. Dah. Tapi daripada lagu, lebih baik pengajian nih. Cari channel, nggak ada pengajian. Aduh gimana? Udahlah, untuk ngilangin pusing kayak gini, lagu-lagu aja dan hibur diri. Begitu Mas Dadang menyusul saya damper. Sampai datang ke pos jaga. Saya menanyakan, baru berani ke Mas Dadang. Mas, ini ada korban. Namanya Puspasari. Umurnya 30-an. Nih datanya. Oh, ada mayat? Iya. Lihat coba KTP-nya. Dihilatlah KTP tersebut. Dipandanglah fotonya oleh Mas Dadang. Cantik banget, Pan. Lu bodoh nih kalau nggak suka sama dia. Lu gila kali ya, Mas ya. Itu kan udah meninggal, Mas. Kalau dia masih hidup masa bodoh. Orang udah meninggal kok disenengin. Kamu sinting ya kan.
Wah, kamu mah nggak ngerti. Mana coba? Saya mau lihat ya. Akhirnya Mas Dadang meninggalkan saya. Dia masuk ke kamar mayat, mau melihat mayat Mbak Puspasari. Saya tuh masuk. Mas Dadang masuk ke ruang kamar mayat, nyalakan semua lampu yang ada. Ditataplah oleh dia. Benar-benar cantik. Akhirnya saya penasaran di hati saya tuh. Ngapain nih Mas Dadang nih? Tadi pacaran sama hantu, ngobrol sama hantu. Ini sama mayat. Apa orang ini udah gila? Atau sudah berpikirnya yang nggak karu-karuan? Saya intip pelan-pelan. Ternyata Mas Dadang sedang mencumbu itu mayat. Diciumin. Dasar orang sinting dalam hati saya tuh. Ini orang gila nih. Mayat diciumin, nggak tahu di situ banyak darah yang belum dibersihin, belum dimandiin. Apa terobsesi atau gimana ini orang? Sampai diremas-remas, apa dicumbur ayu udah, dicumbu itu mayat. Saya nggak habis pikir nih orang gila nih di hati saya tuh. Baru saya punya teman kayak gini, gila banget, benar-benar gila dah. Itu mayat dicumbu. Coba bayangin. Kalau pakai air sehat, nggak nyambung nih orang konslet. Saya amati terus. Rasa kekhawatiran ketahuan, saya ngintip dia. Saya pelan-pelan mundur dan balik lagi ke pos jaga. Tak lama waktu berselang, Mas Dadang pun mendatangi saya. Dia cerita ke saya. Pang, dia sambil memukul pundak saya. Kamu nggak tahu ya? Wah, apik banget. Cantik banget itu Puspasari. Ternyata baru kali ini saya menemukan tuh perempuan cantik begini. Betul Mas, Mbak Puspasari dilihat foto cantik. Mungkin pada masa dia hidupnya dia juga cantik. Kok sekarang dia udah meninggal? Emang ada apa Mas? Itu enak tenan. Aku tak cipoki itu. Saking gemesnya saya. Akhirnya Mas Dadang menceritakan apa yang dia lakukan. Sampai yang aneh lah. Saya juga bingung kok. Sampai segitunya dia tega. Menyetubuhi mayat. Menyetubuhi orang yang sudah meninggal. Gimana hukumnya ini? Berzina aja udah haram. Udah perbuatan dosa yang gak kira-kira. Dosa besar. Ini mayat ya udah jadi jenazah disetubuhi. Saya diam, urut dada. Eling Thomas, eling Mas. Itu kan mayat Mas. Kecuali dia hidup, ya pantas Mas. Kamu waras, apa udah gila sih Mas? Kamu gak ngerti, nikmatnya gak kira-kira. Perbedaannya gigit kata dia tuh, gigit sinting ya itu kamu tuh. Seorang yang gila. Daripada ngobrol sama kamu tenang nyeritain masalah tadi, lebih buat kopi lah daripada ngantuk. Akhirnya saya buat kopi, menawarkan juga ke Mas Dadang. Kamu mau kopi Mas? Untuk ngilangin kantuk? Ya iya, tolong sekalian buatin saya. Untuk ngilangin ini asam-asam nih. Bibir saya tadi gelepot gitu. Barangkali kena namanya baksilnya dia. Akhirnya saya serahkan ke dia segelas kopi. Ini Mas. Sembari diambil dan dia seripit-seripit. Karena masih panas. Pegang sama dia seripit. Untuk ketiga kali seripitan, tangannya Mas Dadang gemetar. Saya sendiri bingung ini. Sampai air kopi itu goyang dalam gelas. Semakin kencang. Tanpa terasa oleh dia dan kagetnya kayak apa getaran itu. Sampai gelas itu tumpah. Jatuh. Si kopi itu tumpah dan jatuh tuh gelas. Saya kaget dengan jatuhnya gelas itu. Astagfirullahaladzim. Nah apa Mas?
muka pasi yang dirasakan oleh Mas Dadang. Tanpa sepatah kata Mas Dadang ucapkan apa-apa. Diam, sembari tangan bergetar terus. Kayak seakan-akan dia kerasukan. Pikir saya ini gimana ini? Baru dia mencumbu. Gemetar. Tak lama kemudian, akhirnya dia bergerak. Meninggalkan saya. Masuklah ke kamar mayat tersebut. Saya bingung, ambil senter. Saya senterin juga nih. Takut barangkali gelap. Barangkali dia nggak sempat menyalakan lampu penerangan. Saya ikuti Mas Dadang. Betul ternyata. Di ruangan itu gelap, tidak dinyalakan lampu sama sekali Mas Dadang. Waktu saya menyenter, Mas Dadang sedang bercumbu itu dengan mayat. Yang anehnya saya lihat itu berdiri keduanya itu. Saya lihat kepalanya. Ya waktu itu saya pindahkan mayat ke tempat pemandian mayat itu, hancur kepala belakang, otaknya hancur. Hati saya, Allah. Saya juga gemetar tangan. Senter pun bergoyang-goyang. Akhirnya bayangan sosok dua orang itu, Mas Dadang sama si Mbak Puspa itu, mayatnya Mbak Puspa, saya kan bergoyang-goyang semakin kenceng. Saya diam tanpa bisa melakukan apa-apa, hanya tangan yang bergerak. Senter nyala terus, mata melotot, mulut terkunci, nggak bisa mengucap apa-apa, hanya hati yang berdoa. Dalam hati saya berdoa terus. Seakan-akan saya kayak kena semacam kesima atau apa itu. Mulut kekunci nih, bibir nih, nggak bisa berucap apa-apa. Tanpa lama kemudian ada suara sirine masuk. Mobil ambulan datang menghampiri. Di saat itulah saya tersadar. Saya langsung astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya beristighfar. Pak Yono yang hampir saya menunggu saya. Mas Bang, astagfirullahaladzim. Mas Yono, lagi apa kamu? Enggak, ini mendadak waktu itu Pak Yono melihat ke ruangan kamar mayat. Senter pun saya masih menyala. Tapi yang anehnya, saya melihat secara tiba-tiba langsung situ, Mas Dadang sama mayat sudah tidak seperti waktu yang dilakukan sama dia. Mayat kembali lagi ada di tempat pemandian mayat. Saya bingung, sembari diam, istighfar terus. Saya lafadzkan istighfar. Ya Mas Yono menepuk pundak saya, bantu, coba turunin ini. Karena ini bentar lagi saya juga ini dimintai segera untuk meluncur lagi nih, ada kejadian lagi kata itu, suruh merapat ke sana dapat panggilan. Saya buru-buru, saya manggil Mas Dadang, Mas, buru, bantuin. Saat itu juga Mas Dadang hilang daripada kayak macam orang kesurupan ataupun kerasukannya. Dia tersadarkan diri dan mendengar seruan saya. Dia menghampiri dengan rasa ketakutan, menghampiri saya untuk membantu saya mengangkat jenazah yang ada di mobil ambulan tersebut. Korban apa Mas? Ketabrak kereta, hancur. Mas Yono ataupun Pak Yono tuh memberi jawaban pada saya. Tanpa buang waktu, saya sama Mas Dadang nyamperin ke temannya Mas Yono yang di belakang. Saya buka pintu belakang mobil ambulan tersebut, saya ambil, tarik, keluarkan, sembari pindahkan posisi kericak ataupun keranda itu saya masukkan kembali ke dalam kamar mayat bersama mayatnya. Akhirnya mayat dipindahkan, kantong mayat itu diangkat. Saya bertanya ke Mas Dadang, Mas,
Di tempat itu udah ada satu. Loh, satunya di mana? Ya udah di sini aja udah. Nanti lagi. Satu-ssatu biar diberesin. Ya sudah, kalau kesepakatannya begitu sih. Akhirnya mayat disampingkan. Disimpan di sampingnya tempat pemandian mayat. Saya, Mas Dadang, bersama temannya saudara yang 2 orang itu keluar dari ruangan. Saya menanyakan kepada Yono, Yono, punten, minta biodata. Gak ada, gak terketemukan data-datanya. Jadi ini jenazah nih tak berinisial. Waduh, jadi gimana caranya? Ya sudah saja, pada jam sekian kamu tulis menerima jenazah tanpa identitas. Udah gitu aja. Nah, nanti yang lainnya ya udah, hanya itu aja cukup. Umur berapa, bulan berapa, karena tidak ada identitas mau ceritain apa? Ya juga sih Mas. Ya tulis aja Jar. Ya sana, Japang, tulis. Akhirnya saya menulis data-data tersebut untuk buat laporan. Tak lama kemudian Pak Yono bersama temannya pamitan karena dia juga lagi ditunggu kendaraannya untuk mengangkut korban lagi, katanya ada korban kecelakaan lagi. Pak Yono pamitan pada saya dan Mas Dadang. Kamu tinggal dulu ya, ada tugas lagi ya, mau ambil lagi, ada korban lagi. Akhirnya saya, Mas Dadang duduk di ruangan penjaga. Saya diam, terpaku melihat wajah dan mimiknya Mas Dadang pucat pasi. Dalam hati saya, jangan-jangan ini bukan Mas Dadang, jelmaan lagi nih takutnya. Kekhawatiran saya menyelimuti dalam diri. Daripada bingung buat ngilangin ngantuk dan menghilangkan penatnya pikiran, saya buat lagi kopi. Saya tawarkan lagi Mas Dadang. Mas, mau kopi lagi gak? Ya, buatin lagi Bang, 1. Akhirnya selesai sudah, saya buat kopi, kasihin ke Mas Dadang. Diminum lagi. Saat pertama kali tegukan kopi, saya terdengar suara dari dalam kamar mayat. Suara dari seorang laki-laki, suara laki-laki menyerukan, kembalikan kepalaku, mana kepalaku? Saya bingung. Saya tanya ke Mas Dadang, Mas, dengar suara enggak? Itu ada orang menyerukan kembalikan, dan kemana kepalaku? Jangan-jangan korban yang ketabrakan itu, yang hancur itu, Bang. Apa iya Mas? Bisa jadi. Sembari saya ngobrol langsung keluar lagi teriakan, sakit, tolong. Ya ampun, saya mulai di situ merinding. Suara itu datang dari kamar mayat. Ada yang menangis, ada yang merintih, ada yang tertawa, bercampur aduk di sana suara. Pikiran saya berpikir nih, ini apakah arwah gentayangan para si korban yang ada di kamar mayat yang masih berkumpul di situ? Bodoh amat, nikmati kopi aja untuk menghilangkan rasa takut, rasa kantuk, rasa penat. Baru 2 hari kerja aja saya menemukan hal kejanggalan begini. Gimana saya mau belajar dengan baik? Gimana saya bisa istilahnya konsentrasi untuk belajar, untuk ngadepin tes masuk si penmaru? Waduh, pikiran bercampur aduk. Tak lama kemudian mobil ambulan datang kembali. Dengan biasa kodenya Mas Yono memberikan lampu dim kepada saya. Sampainya datang,
mobil ambulan tersebut, Mas Dono keluar dari tempat dia duduk di kemudi, menyamperin saya, menghampiri saya ke pos jaga. Bang, dia Pak, Pak Dadang, bantu. Akhirnya saya dan Mas Dadang mendekampiri mobil ambulan tersebut, dan dari belakang saya buka pintu. Bukalah pintu itu, pintu mobil ambulan. Saya tarik, namanya roda yang ada di tempat mobil jenazah itu. Dan dengan dua temannya, Pak Yono, dibantu. Mayat pun saya bawa sampai ke tempat kamar mayat. Lampu dinyalakan semua. Dalam pikiran hati saya juga tadi banyak yang nangis, banyak yang merintih, ada yang tertawa-tawa, ada yang menyerukan minta dikembalikan kepalanya. Ini apa lagi? Saya nanya ke Pak Yono, kejadian apa lagi nih Mas? Ini orang sedang berjalan, tabrak lari, ditabrak oleh mobil. Saya buka mayat tersebut dari bungkus mayat. Waduh, nggak tega. Matanya keluar, kelopak mata ini tidak ada matanya. Biji matanya pun masih di situ di bawah. Yang satu tuh, kepalanya di sini udah hancur lagi. Dari kepala nih sampai muka hancur, tak berbentuk. Hidung kemana, hanya serpihan-serpihan daging yang nempel di muka. Merinding juga sih lihatnya. Lihat organ tubuh lainnya tak sempurna, kaki patah. Mas mau pindahin gak ini? Sempat setelah melihat tuh, gak usah, udah tutup lagi aja. Kayak tutup lagi. Ayo Bang, tinggalin cepet. Simpen di mana? Ya di sampingnya lagi tuh. Akhirnya berjajarlah di tempat pemandian mayat. Yang pertama itu Mbak Puspasari. Terus yang kedua tanpa identitas. Yang ketiga juga belum saya tanyain ini identitasnya. Ya tinggalkan, tanya, menghampirin Pak Yono. Pak Yono, pengen buat laporan data-data untuk biodata si korban ini. Tidak menemukan identitas, sama seperti yang kedua. Oke Mas, saya isi data tersebut. Mas Yono akhirnya rasa kantuk atau apa karena lelah sehari itu juga, dan malam itu juga dia menangani 2 kecelakaan, menangani 2 korban. Akhirnya dia pamitan, meninggalkan saya berdua. Saya bersama Pak Dadang, Mas Dadang tuh datang lagi ke penjaga, duduk. Tak sempat mengucap, mau juga mengawali menanyakan sesuatu ke Mas Dadang. Suara itu muncul lagi dari kamar mayat. Suara tertawa, cekikikan, sampai bulu kuduk saya tuh keluar. Ya ampun. Ada yang menangis merintih kesakitan. Ada yang berseru lagi kembali. Yang lain-lain macam-macam komplit tadi situ. Kayak saya memberanikan diri, Mas Dadang bertanya, Mas, apa selama ini seperti itu Thomas? Kejadian-kejadian di sini menemukan hal beginian? Ya enggak juga, Mas Dadang. Tapi kenyataan begini Mas. Iya. Akhirnya saya ngambil kopi sembari lewat Mas Dadang. Sekembali saya ngambil kopi, melihat Mas Dadang di belakang itu ada Mbak Puspa. Seakan-akan wujud di situ di samping Mas Dadang. Sedang memeluk Mas Dadang. Dia dipeluk dari belakang. Mas Dadang kelihatannya kayak terasa terangsang.
Saya pun juga tanpa sadar, kok saya bisa melihat sosok itu. Aneh, min ajaib, apa nyata, apa tidak, saya berpikir tuh. Tapi yang anehnya, Mbak Puspa itu bercumbu dengan Mas Dadang. Ketimbang saya melihat yang enggak, pikir saya tak tinggal aja, saya mau keluar. Begitu saya mau meninggalkan Mas Dadang, baru juga satu langkah mau masuki pintu keluar, muncullah sosok tak berkepala berserukan, "Kembalikan kepalaku, mana kepalaku?" Sosok yang tak berkepala menghampiri saya. Saya gemetar. Akhirnya saya memberanikan diri, hati ini membukakan untuk bisa membacakan ayat kursi. Namun yang anehnya hati ini salah ucap terus. Tidak bisa sempurna saya membacakan ayat kursi itu. Semakin mendekati, hampir dekat. Saya bingung harus bagaimana. Akhirnya saya bertakbir, Allahu Akbar. Sampai 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok itu lenyap seketika. Dipandang oleh saya tidak ada apa-apa. Saya ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Baru juga saya berucap bersyukur. Muncul asap. Pikir saya, itu puntung rokok, asap dari puntung rokok. Menggumpal semakin besar, dan mewujudkan satu sosok yang sangat mengerikan. Wajah tak beraturan. Apakah perempuan, apa laki-laki jenisnya saya tidak tahu karena mukanya hancur. Bahkan yang terlihat hanya sepotong, batas daripada pinggang ke bawahnya tidak ada. Saya semakin bingung. Terkunci bibir saya. Saya terpaku di situ, gemetar saya. Semakin gemetar saya lakukan terus, saya mencoba untuk membacakan sesuatu ayat-ayat suci Al-Quran. Saya coba kembali baca ayat kursi. Tidak bisa diucap-ucapkan. Di hati tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tambah bingung. Di bawah alam sadar, apa alam sadar? Ya Allah, lihat itu. Cobaan apa lagi ini? Saya ini makhluk manusia, makhluk yang sempurna dibanding mereka. Mereka adalah roh-roh gentayangan. Kok bisa mewujudkan di depan manusia? Dengan gemetar, hati tak berhenti-henti. Muncul lagi sosok dari kamar mayat, anak kecil menangis. Mama, mama, tolong aku ma. Semakin merinding saya dengar. Dan semakin gemetar saya. Anak itu menghampiri si orang sosok tersebut. Ternyata sosok itu adalah perempuan. Karena anak kecil ini menghampiri, manggil-manggil mama. Dia meminta bantuan, aku takut menghampiri. Saya gemetar. Saya mutar balik ke Mas Dadang. Tujuannya minta tolong Mas Dadang. Menengok ke Mas Dadang. Di situ Mas Dadang ada dengan Mbak Puspasari. Mas Dadang pun boleh dikatakan ketakutan. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata, sepatah kata pun. Muka pucat pasi. Dan dia seakan-akan kejang. Entah pingsan, entah apa, hanya dia tergeletak begitu saja, tidak ada gerak. Saya lihat tidak ada gerak. Juga saya melihat ke dia, ingin meminta tolong. Ternyata Mas Dadang sendiri tidak mampu dan tak berdaya apa-apa di situ. Semakin was-was hati ini, semakin takut hati ini. Saya memberanikan diri untuk menatap kembali, ternyata hilang.
Kok tidak ada sama sekali? Sosok yang tanpa kepala pun tidak ada. Sosok perempuan yang hanya sebatas pinggang ini boleh katakan tidak ada juga. Anak kecil tadi minta tolong, nggak ada. Saya tambah bingung. Kaki kayak macam terpaku, nggak bisa bergerak. Saya diam. Hanya hati yang bisa bergerak, yang bisa mengucap. Hanya ini kayak kekunci. Apa yang harus saya ucap? Mata nanar saya melihat, lemas juga, keringat dingin pada keluar. Ya Allah, hanya bisa ucap, ya Allah, ya Allah. Berselang tanpa terasa 1 jam sudah. Akhirnya ada suara kokok ayam. Tampaknya waktu mau menunjukkan mendekati subuh. Akhirnya kaki saya bisa digerakkan dan saya menghampiri Mas Dadang, membangun Mas Dadang. Mas, bangun, Mas, bangun. Ternyata Mas Dadang pingsan. Panik juga saya akhirnya. Harus gimana? Saya cari kotak P3K, ambil minyak kayu putih, terus ambil tisu, saya ambil, saya kupaskan air itu, tumpahkan minyak kayu putih itu ke tisu. Tujuannya untuk membangunkan Mas Dadang dengan aroma bau-bauan. Saya tutupkan ke hidungnya untuk dihisap oleh dia. Tak berselang lama akhirnya Mas Dadang siuman dan menceritakan pada saya, kamu nggak nolongin saya, Pang. Sampai saya pingsan, saya nggak sadarkan diri. Kamu kemana? Loh, aneh, Mas. Saya juga kasarnya ngomong melihat kamu lagi bercumbu dengan mayatnya Mbak Puspa itu. Iya, saya juga berat. Perasaan bau saya itu kayak orang ditekan. Tapi saya melihat kamu bercumbu, Mas. Yang saya rasakan, Pang, bukan bercumbu. Leher saya kayak macamnya ini pernapasan kayak tertekan, sehingga saya tidak bisa untuk bernapas, susah bernapas sehingga sampai saya pingsan. Oh gitu, Mas. Saya lebih bingung lagi, Mas. Ada sosok yang tak berkepala ribut, minta dikembalikan kepalanya, mencari kepalanya. Ada lagi perempuan yang rusak mukanya, hanya dilihat oleh satu sepinggal. Ada anak kecil nangis-nangis, ketakutan menghampiri sosok itu. Sedang saya berbicara dan ngobrol dengan Mas Dadang, tiba-tiba dikejutkan, gelas itu tumpah ke bawah. Kaget semua saya dengan Mas Dadang. Astagfirullahaladzim. Saya terkesima melihatnya. Kok gelas bisa jalan sendiri dari bawah ke atas lagi ke tempat semula? Yang anehnya gelas beling itu kok tidak pecah, utuh lagi. Apakah ini saya sadar? Apakah bagaimana? Saya mampir Mas Dadang. Mas, enaknya ini gimana? Ya gimana udah tugas kita kok. Dihadapin aja udah. Kita manusia, kenapa harus takut? Iya sih, Mas, ke situnya. Baru juga berucap iya juga, muncul lagi makhluk yang aneh yang saya tidak kenal. Datang sesosok perempuan, tapi jalannya ngesot, rambutnya terurai panjang, menjurai ke lantai. Merinding saya melihat. Mas, ada tamu lagi, Mas. Itu, Mas, lihat, Mas. Ah, kamu itu, aku nggak ngelihat kok. Mana itu, Mas? Ada perempuan ngesot, rambutnya terurai-berai, panjang menjuntai, menyentuh lantai. Baru juga Mas Dadang menyadarkan diri sampai dia mengatakan, iya aku juga lihat. Muncul lagi suara, cekikikan. Semakin keras suara orang tertawa, cekikik. Tambah merinding hati.
Waduh mas, jadi gimana mas? Ayo kita baca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya kita. Saya teringat pesan ibu saya apabila menghadapi manusia dan jin, baca surat Anas. Baru juga saya akan memulai, bibir saya terkunci, tidak bisa menyerukan apa-apa. Hati saya pun rasanya susah untuk mengucapkan surat Anas itu. Saya terpaku diam. Saat itu saya banyak menyaksikan hal-hal yang aneh di luar dugaan pikiran saya. Pada kumpul semua di situ, mendatangi dan menghampiri pos jaga saya dengan Mas Dadang. Ada yang berucap, tolong, tolong. Suara rintihan muncul. Ada juga yang tertawa-tawa, cekikikan kenceng. Ada yang nangis, merintih, kesakitan. Udah macam-macam. Kurang lebih waktu itu ada 7 yang saya lihat penampakan di situ tuh. Saya bingung, pusing, tanpa disadari oleh saya. Melihat posisi Mas Dadang juga sama, kebingungan. Saya memaksakan diri, memberontak hati ini untuk berucap, dan bibir ini untuk berkata, untuk melantunkan surat Anas. Saya maksakan diri. Pertama saya terucap dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baru dengan lantang saya mengeluarkan satu ayat demi satu ayat surat Anas saya lantunkan. Alhamdulillah tanpa terasa satu demi satu hirna, dan tanpa terasa panggilan sholat subuh pun berkumandang. Saya bersyukur dan berucap alhamdulillah. Pada hari kedua saya kerja, udah diketemukan masalah yang macam-macam gak karu-karuan. Tujuan saya kerja hanya untuk sambilan, bari bawa buku pelajaran untuk ikutin untuk persiapan tes si Penmaru, tes masuk perguruan tinggi. Ternyata begini. Akhirnya udahlah saya tutup. Mas Dadang pembicaraan. Mas sholat dulu. Saya sholat dan Mas Dadang mampir ke masjid di rumah sakit itu. Saya sholat, kita subuh udah berwudu. Sembari kami berjamaah, dalam sholat berjamaah di situ, saya mencoba khusyuk. Tapi yang anehnya, desiran di sebelah saya ini dan kanan kiri, saking rasa rumaksa pada saat itu saya terpikir konsentrasi kejadian tersebut. Pada saat sujud, begitu saya bangun, tanpa disengaja saya menoleh ke kanan, ke orang tanpa muka, wajahnya tuh rata, ikut sholat. Mulai hati konsentrasi dan tidak khusyuknya. Penasaran, saya tengok lagi sebelah kiri, sama. Waduh, gimana saya sholat ini gak khusyuk? Dengan rasa rumaksa, istilahnya keterpaksaan supaya saja noleh. Tapi rasanya pengen noleh aja. Saya tolek lagi ke kanan, lihat sosok tersebut yang lagi sholat tanpa muka lagi. Aduh, gimana ini? Akhirnya pada saat tidal, sujud. Pada saat sujud, tanpa sengaja saya melihat yang anehnya kakinya tidak menempel sama sekali ke lantai, dan telapak tangannya pun tidak menempel. Tambah merinding saya dan tidak terkusukan itu sholat, tidak bisa kusuk. Untuk menghadirkan hati ini untuk sholat bersama, untuk melakukan sholat subuh, tidak mampu untuk saya lakukan. Akhirnya apapun juga saya lalui. Pas saya duduk di antara dua sujud, akhirnya saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melewat ke kanan, sosok tersebut hilang, tidak ada di samping saya. Begitu sebaliknya, pada saat menengok salam sebelah ke kiri, saya melihat sosok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada juga. Tambah bingung saya. Aneh bin ajaib. Ada makhluk halus di dalam masjid ikut sholat. Di saat di kamar mayat,
di pos jaga ada mayat, di teras ada mayat. Hantu-hantu bertebaran di mana-mana. Ada hantu di sana, ada hantu di sini. Bingung saya. Sehabis berdoa, akhirnya saya bergegas pulang untuk ke pos jaga lagi. Tapi dengan rasa was-was hati saya, dengan Mas Dadang, melangkahnya pelan-pelan, membuang-buang waktu, sembari canda, dan menghisap rokok. Tak terasa waktu berselang, jam 5. Akhirnya saya datang ke pos jaga untuk menunggu penggantian piket. Pada sekitar jam 7, saya lebih bersama di situ dengan Mas Dadang. Akhirnya saya mengutarakan semua ke Mas Dadang. Mas, kalau gini caranya, aku kapok Mas. Aku resign aja lah, gak kuat Mas. Kamu penakut. Bukan penakut, bisa mati berdiri nanti kayak gini. Tiap hari menemukan beginian. Gimana saya mau belajar, mau masuk perguruan tinggi, ngadepin macam beginian. Makhluk halus di sana, di sini, di situ. Nggak laki, nggak perempuan, aneh-aneh bentuknya. Kejadiannya pun aneh-aneh. Mendata si korban. Malas aku Mas. Resign aja lah Mas. Kemudian selang waktu berjalan, akhirnya sampailah jam 7. Pergantian shift pun terjadi. Saya serahkan kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini ada 3 mayat dan tugas saya serahkan kembali kepada Mas Wawan. Ke Pak Wawan nih. Data-data udah ada. Dan hari ini saya juga pengen mundurin diri Mas. Pak Wawan, mundur lah. Saya udah cerita ke Mas Dadang, maaf Pak Wawan, saya resign. Saya harus konsentrasi belajar nih. Karena bentar lagi juga saya harus ujian masuk perguruan tinggi. Tapi yang penting saya udah menjalankan tugas Mas. Saya bicara ke Mas Dadang, Mas, yang penting aku udah bisa menjalankan tugas toh. Ke Pak Wawan pun serah terima tugas tersebut. Dan akhirnya saya pamitan dan saya pulang ke rumah bersama Mas Dadang. Dalam perjalanan Mas Dadang gerutu, kamu sih mundurin diri, lumayan kok, bisa untuk tambah-tambah uang saku kamu. Malas Mas, gimana saya mau belajar, saya harus fokus pelajaran. Ya udahlah kalau kayak begitu. Selang tak lama akhirnya saya datang ke rumah, pamitan dan mau istirahat. Dan akhirnya terbangun juga pada pas saat duhur. Saya bangun, selesai sholat, saya paparkan ke orang tua saya mengundurkan diri karena menemukan masalah-masalah yang aneh-aneh. Dan saya mau belajarnya bagaimana, tidak fokus. Itulah alasan saya mengundurkan diri dari kerjaan tersebut. Ini orang tua saya menerimanya. Begitulah kisah yang saya tuturkan. Misteri penjaga mayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.